Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau berita utama yang kita baca hari ini sebenarnya sudah tertulis dalam sebuah buku kuno yang usianya ribuan tahun. Yuk kita telusuri kemungkinannya bareng-bareng. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah interpretasi yang sangat menarik dari kitab Wahyu pasal 13. Tafsiran ini mengemukakan bahwa Amerika Serikat, ya, negara adidaya modern itu, mungkin memegang peran kunci dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tapi perlu kita garis bawahi ya, ini adalah salah satu dari banyak cara untuk memahami teks kuno ini. Oke, kita mulai dari mana nih? Pertama-tama, kita perlu kenalan dulu sama para pemain utamanya dalam nubuat ini. Cerita ini dibuka dengan munculnya seekor binatang buas yang misterius yang bangkit dari laut. Nah, menurut tafsiran yang lagi kita bahas ini, binatang pertama itu yang digambarkan sebagai gabungan dari macan tutul, beruang, dan singa bukanlah monster harfiah. Itu adalah simbol dari kekuasaan kepausan yang selama berabad-abad punya pengaruh besar di Eropa. Tahun 1798 jadi tahun yang krusial banget di sini. Kenapa? Karena di momen inilah, menurut nubuat, kekuatan ini menerima sebuah luka parah. Dan kejadian inilah yang seolah-olah membuka jalan bagi munculnya sebuah kekuatan dunia yang baru. Nah, yang menarik, pas banget ketika kekuatan yang pertama ini lagi melemah, nubuat yang sama mendeskripsikan kemunculan kekuatan lain. Tapi yang ini, bangkitnya bukan dari laut, melainkan dari bumi. Coba perhatiin deh simbolismenya, ini kontras banget loh. Air itu lambang dari dunia lama yang sudah ramai dan padat penduduk. Sementara bumi ini merujuk pada kebalikannya, sebuah bangsa yang muncul dari benua yang relatif masih sepi atau yang kita kenal sebagai dunia baru. Dan kalau kita lihat waktunya, ini pas banget. Tepat di sekitar tahun 1798, Amerika Serikat sedang giat-giatnya membangun identitasnya. Mereka memproklamasikan kemerdekaan, mengesahkan konstitusi, dan mulai diakui sebagai sebuah kekuatan dunia yang baru dan berbeda. Simbol ini, wah, ini benar-benar menggambarkan karakter awal Amerika Serikat. Tanduknya digambarkan seperti anak domba, bukan seperti binatang buas. Ini diartikan sebagai dua prinsip dasar, pemerintahan tanpa raja, yaitu republik, dan gereja tanpa paus, yaitu kebebasan beragama, sebuah fondasi yang dibangun di atas kebebasan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nubuat ini justru bilang bakal ada plot twist yang mengejutkan. Karakter bangsa yang awalnya seperti anak domba ini diramalkan akan mengalami transformasi total. Nah, ayat inilah titik baliknya. Ini adalah momen perubahannya. Ayat ini menyiratkan kalau suatu saat nanti Amerika Serikat tidak lagi berbicara dengan suara kelembutan seekor anak domba, melainkan dengan kekuatan paksaan, seperti seekor naga. Jadi, berbicara seperti naga itu maksudnya apa sih? Gini, menurut tafsiran ini ada 4 langkah yang bakal terjadi. Mulai dari menggunakan kekuasaannya untuk menekan, kemudian memerintahkan dunia untuk menyembah kekuatan yang pertama, lalu menciptakan apa yang disebut patung binatang, yaitu sebuah persatuan antara gereja dan negara yang membuat hukum-hukum keagamaan. Dan puncaknya adalah memaksakan kepatuhan dengan ancaman yang paling serius. Ujung-ujungnya, semua sistem pemaksaan ini bakal mengerucut ke satu hal. Satu titik pertentangan final yang benar-benar krusial, yaitu tuntutan untuk menerima sebuah tanda kesetiaan yang spesifik. Jadi, pada akhirnya kita semua dihadapkan pada satu pilihan krusial. Konflik ini digambarkan sebagai pilihan antara dua ketaatan. Di satu sisi ada ketaatan pada hukum buatan manusia, yang dilambangkan dengan penghormatan pada hari Minggu. Di sisi lain ada ketaatan pada perintah Tuhan, yang dilambangkan dengan penghormatan pada Sabat hari ketujuh. Dan yang bikin makin menarik, sumber yang kita pakai ini nunjukin kutipan-kutipan bersejarah, di mana pihak kepausan sendiri secara terbuka mengklaim bahwa perubahan hari ibadah dari hari Sabat ke hari Minggu adalah tanda otoritas dan kekuasaan mereka. Tapi, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana caranya sistem kayak gitu bisa diterima seluruh dunia? Nah, nubuat ini juga udah memperingatkan akan adanya sebuah penipuan yang skalanya global dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Jadi, penipuannya ini bukan cuma soal paksaan, tapi jauh lebih canggih dari itu. Kita bicara soal kebangunan rohani palsu yang skalanya global. Akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa meyakinkan. Bahkan puncaknya, setan sendiri akan menyamar sebagai sosok yang suci untuk menipu seluruh dunia. Dan mereka yang tidak ikut arus justru akan dijadikan kambing hitam atas semua masalah di bumi. Terus gimana caranya biar kita nggak ikut tertipu? Nah, ada 3 langkah praktis yang disarankan. Pertama, jadikan Alkitab sebagai satu-satunya tolok ukur. Uji semua ajaran, semua mujizat dengan apa yang tertulis di sana.
Kedua, miliki kerendahan hati untuk mengikuti kebenaran. Dan ketiga, yang terpenting, bangun hubungan pribadi yang kuat dengan Yesus setiap hari. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Menurut nubuat ini, ujian terakhir yang akan kita hadapi mungkin bukanlah antara sesuatu yang jelas-jelas benar dan yang jelas-jelas salah, tapi antara apa yang tampak benar di mata kita dan apa yang sesungguhnya benar menurut firman Tuhan.